Bismillah, kita berada di Masjid Nurul Hidayah, Palalangon, Ciranjang, Cianjur. Di sini kita sudah melewati 7 gereja, 1 Islamic Center dan 1 masjid. Jadi baru setengah perjalanan kita sudah melewati 7 gereja, 1 masjid. Kita pulang Baksos, mampir, kita mau lihat lokasi yang katanya Ciranjang banyak kristenisasi. Masih banyak stok yang ada banyak. Masih di kantor DS, di kantor DS. Tanjak dari Masjid Nurul Hidayah, kita ketemu lagi gereja sebelah kanan, nggak jauh dari masjid. Ini ya sudah yang ke-8 gereja yang sudah kita lewatin. Masih banyak depan saya ya? 9, ini yang ke-9 gereja. Kita sudah melewati 9 gereja, 1 masjid. Nah, ini gereja tertua. Nomor sini. Oh ya, ini gereja tertua. Ini gereja zaman Belanda. Tahun berapa itu? Ini gereja lagi, ini yang ke-9 Ustaz ya. Ini zaman Belanda. Kita ke kiri ya? Gereja paling tua zaman Belanda. Gereja pertama ini. Kita ke kiri kanan? Kiri. Yang belakang ketinggalan nggak? Nah, ini gereja paling lama, tertua zaman Belanda. 9 gereja, 1 masjid. Anda bilang ini gereja tertua. Ya, ini gereja tertua. Dari zaman Belanda sudah ada ini. Kalau yang tadi Ustaz baru ya semua ya? Gereja yang tadi kita lewatin tuh. Tadi ada yang Itu baru. 1973 ada. Ada yang ketiga. Ada tadi. Ini zaman Belanda. Itu oh iya, benar. Kemudian Sundan. 36. 36. 17 April tahun 1936. Tahun 1936. Sebelum kemerdekaan. Iya, soalnya belum pernah di sini. Putar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oh, yang tadi di sana. Oh, sama. Alhamdulillah. Sedang sedikit. Ya daerah banyak TKI-nya. TKI ketuanya TKW di Arab Saudi. Oh, kiri kanan ya kalau dari sini. Sebelah kiri. Paling daerah ya pasar kan? Cipayung ya. Bunuh orangnya. Nah, modusnya apa? Mungkin di sini ya pertama sisi kelemahan kita adalah ekonomi. Ekonomi. Ekonomi terlalu utang, kontrakan nggak terbayar. Ini kejadiannya di beberapa bulan seperti itu. Tidak punya beras, tidak punya, ya pokoknya gitu lah. Ekonomi hidup lah ya. Karena tidak sedikit dia udah bersadat jadi mualaf. ternyata Balik lagi. Satu balik lagi, kedua Iya. juga mereka apa ya Bingung. tidak tahu gitu Islam itu seperti apa karena nggak dibina mungkin. Iya, kurang follow up berarti kurang pendampingan Ya, kurang ya. pembinaannya kan, Pembinaan. pembinaannya ya. Iya. Nah, apalagi kalau kita ini gini, jadi perkembangan kristenisasi di sini memang di zaman Belanda sudah ada, tapi tidak banyak. Perkembangannya, waktu itu kan hanya 7 orang ya tahun 18 sekian ya. Menurut cerita nih, saya juga belum lahir karena waktu itu. Iya lah. Nah, Iya. Kenapa bisa pesat itu? pesatnya itu sebetulnya di tahun 1993 93. pasca kemerdekaan ya. Berarti kan 45 merdeka ya. 53 itu berkembang pesatnya kenapa? Dari 66. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إخوة الإيمان رحمنا ورحمكم الله. الحمد لله نحمد الله ونشكره على هذه النعمة التي قد أنعم الله علينا من هداية الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الاستقامة على هذا الدين. Saudaraku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu kenikmatan hidayatul Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala,
والثانيا فصلوات الله ربي وسلامه على نبينا الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahmanu rahimakumullah, pada hari ini hari apa? Hari Rabu tanggal 21 Desember. Alhamdulillah. 2022 ya. 21 Desember 2022. Di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kampung Ciranjang ya, di daerah Cianjur. Di sini kita di tempat yang dinamakan Islamic Center Ciranjang Komunitas Peduli Mualaf ya, Jalan Palalangon, Kampung Punjul, Pupunjul, RT 02 RW 08, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Baik, saudaraku seiman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, sesuai dengan namanya Islamic Center ya, Islamic Center Ciranjang. Jadi nama ini dibikin bukan untuk gaya-gayaan atau untuk sekedar kita mejeng keren dan supaya dikenal orang, tidak. Memang kenyataannya bahwasanya di kampung ini di kampung Palalangon ya. Di tepatnya di kampung ini menurut konon cerita yang beredar bahwasanya di kampung ini terjadi banyak kristenisasi. Ya, kita ingin bertanya kepada Pak Agus sebagai penggiat dakwah dan sosial di kampung ini dan beliau pengurus dari komunitas Islamic Center Ciranjang. Kami ingin menanyakan langsung kepada Pak Agus sebagai orang kampung sini dan penggiat untuk dakwah dan sosial di kampung ini. Kami ingin bertanya kepada Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kami teman-teman dari komunitas dari sekitar antara Depok, kemudian ada di daerah Cibinong juga, ada yang dari Jakarta. Teman-teman kita sedang bakti sosial ya, kebetulan di Cianjur ini. Teman-teman ingin bertanya-tanya tadi di jalan, ada apa atau sejarahnya seperti apa di kampung Palalangon ini. Sebab beredar di media sosial dan sebagainya, dihubung-hubungkan antara gempa dengan apa yang terjadi dengan kristenisasi yang ada di daerah ini. Mohon dijelaskan Pak Agus tentang sejarah dan semua apa yang terjadi, kegiatan semuanya, termasuk Islamic Center, sejarah Islamic Center. Mohon kami diberikan penjelasan. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Al Ustadz, ya betul tadi apa yang dipertanyakan bahwa ini adalah gedung Islamic Center Ciranjang, komunitas peduli mualaf yang kira-kira bangunan ini 5 bulan yang lalu ya. 5 bulan yang lalu ini berdiri, walaupun sebetulnya saya sendiri mengelola pembinaan mualaf di awal 2017, di akhir 2016 sebetulnya. Nah, terkait dengan pemurtadan yang saat ini sedang ramai dibicarakan di media sosial, bahkan saya pernah lihat satu kampung murtad gitu kan, atau satu desa gitu kan ya, atau ada yang gereja yang mewajibkan jamaahnya pakai jilbab gitu kan. Nah, sampai saat ini kami belum tahu tuh ya, apakah itu di sini atau bukan, karena kalau gereja Palangon memang tidak seperti itu. Bangunannya gereja Palangon seperti mungkin antum tadi lihat masih bangunan Belanda ya. Nah, seperti yang di medsos kan tidak seperti itu. Nah, terkait dengan pemurtadan itu sendiri ya, awalnya memang ini konon katanya di waktu zaman penjajahan Belanda. Zaman penjajahan Belanda memang ada kelompok orang Belanda yang memang minta suaka atau apa ya. Jadi minta penempatan lah untuk di wilayah Jawa Barat ini, di Cianjur ini, yaitu ditempatkan di Kampung Palalangon. Namun yang saya ketahui bahwa perkembangan saat itu tidak begitu pesat.
Walaupun ada pasti karena mereka menikahi orang Sunda, punya anak atau juga bawa keluarganya dari luar dan lain-lain. Tapi salah satu cerita yang memang diceritakan oleh salah satu tokoh mualaf yang saat itu menjadi binaan kami bahwa nenek moyangnya adalah pendiri gereja di sini. Nah, jadi awalnya dari tahun 1993. Saat itu ada 66 orang warga muslim yang dimurtadkan. Nah, 1953. 53. Iya, tahun 1953 itu perkembangannya pesatnya gitu ya. Dulu mungkin sebelum tahun 1953 tidak banyak gereja seperti ini. Mungkin hanya ada 1 atau 2. Nah, sejak tahun itu karena ada yang dimurtadkan 66 orang itu dan mungkin berhasil mendirikan gereja-gereja dan gerejanya bukan satu merek atau satu nama. Ada gereja Kerasulan Baru, ada Pasundan, ada Pusaka dan lain-lain termasuk gereja Betel juga ada di sini ya. Nah, itu ceritanya dari 66 warga muslim yang murtad dan saat itu mereka yang 66 itu bekerja di salah satu Tuan Belanda ya. Kalau nggak salah namanya Tuan Anting. Nah, kalau ya, Tuan Anting namanya. Dan yang 66 orang itulah pendiri gereja-gereja yang banyak saat ini. Bahkan di salah satu gereja yang 66 orang itu diabadikan melalui nyanyian di gereja. Nah, mungkin kalau nyanyiannya saya kurang tahu ya, cuman kalau salah satu binaan Islamic Center masih hafal kayaknya. Waktu saya berkunjung dia masih hafal kan gitu. Nah, jadi sekali lagi pemurtadan di Ciranjang betul adanya. Kalau ada yang menyebutkan tidak ada pemurtadan seperti kemarin yang dirilis oleh salah satu lembaga bahwa di Ciranjang itu tidak ada pemurtadan, ini bahkan udah zaman Belanda, itu bohong, sebetulnya ada. Hanya tidak seperti yang digambarkan atau diberitakan di media sosial. Ada yang baru 1 bulan murtad kan gitu, ada yang sudah 2 bulan murtad kan gitu. Ada, termasuk yang dekat Islamic Center ini kan juga ada 2 bangunan yang memang khusus untuk orang-orang yang murtad, sementara disinggahkan di sana dan selanjutnya mungkin nanti ditempatkan di mana, Ana juga orang tua, yang penting di daerah sini lah kan gitu, untuk diberdayakan ekonominya dan lain-lain. Nah, jadi itu mungkin sejarah yang memang tidak komplit lah. Kalau komplitnya mungkin agak lama juga nih Ustadz ya. Ini ya ringkas saja bahwa di zaman Belanda ya ada zaman penjajahan masuk Kristiani ke sini, namun perkembangannya di tahun 1953 sehingga sekarang sudah berdiri gereja 16 gereja, 2 perguruan tinggi, sekolah tinggi teologi. Nah, jadi di sini ada yang namanya SAPI, bukan sapi perah, tapi SAPI itu SAPPI, Sekolah Penginjil Pertanian Indonesia. Ya, itu tepatnya ada di Kampung Palangon. Kalau tadi dari sini ke kanan. Ya, kalau sini lurus nanti ke kanan. Di situ ada SAPPI. Biru ya? Hah? Biru. Ya, kita belum lewat. Belum lewat kayaknya tadi, enggak kelewat kayaknya. Soalnya agak ke dalam. Terus ya. Terus ada juga SEMA. Kalau SEMA itu adanya di Jatinunggal. Nah, itu juga sekolah tinggi teologi juga, dan ada beberapa yayasan cukup besar, ya, Bimbi di Sesepan juga kan gitu. Nah, kalau yang saya amati sejauh ini memang yang masuk muslim juga bilang tidak sedikit lah, banyak, apalagi di tahun 2005 ke sini ya. Dari yang saya punya catatan di tahun 2005 ke bawah itu kurang dari 50 mualaf di 3 desa ini ya. 3 desa khususnya, karena di sini kan yang ada gerejanya itu di 3 desa. Satu desa Sindang Sari, 2 Sindang Jaya, 3 Kertajaya. Itu yang ada gerejanya. Nah, ini Kertajaya. Ini yang ada gereja tertua. Gereja tertua itu adanya di desa Kertajaya. Nah, jadi ada 16 gereja ditambah 1 di Ciranjang Kota ya, di pasar ada juga 1 di sana. Kalau nggak salah GBI, kalau nggak salah di sana namanya. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa yang masuk muslim ya ada, tetapi yang murtad juga ada kan gitu. Mungkin yang saya ketahui hanya beberapa, mungkin juga banyak
mungkin juga banyak gitu kan, ada kok. Karena mungkin keterbatasan saya sendiri, mungkin karena saya juga punya mentor-mentor di beberapa wilayah, mereka yang suka melaporkan bahwa Pak si Anu murtad gitu kan, balik ke Kristen, atau si ini mau masuk Muslim, juga langsung laporan ke sini dan kita catat di sini kan gitu. Nah alhamdulillah saat ini Islamic Center berupaya untuk membina para mu'alaf juga warga muslim sekitarnya dengan tujuan untuk membentengi akidah mereka. Harapannya dari semua lembaga dakwah tentunya yang peduli dengan Ciranjang, yuk kita bareng-bareng sama-sama membentengi akidah mereka. Karena tidak sedikit dari mereka yang balik lagi. Apa alasannya? Karena ya tadi ekonomi kan gitu ya, ekonomi karena mereka terlilit hutang, tidak punya biaya sehari-hari, biaya hidup dan lain-lain lah. Makanya ya karena itu faktor itu jadi mereka mudah sekali. Dan tidak sedikit di sini ada mu'alaf juga yang kan di sini ada yang masih jualan daging bagong gitu kan, daging anjing ya di sini ya mungkin wajar-wajar saja buat mereka mah kan gitu. Tapi buat orang muslim kan itu udah haram ya. Ya, dan di sini kami berusaha untuk mencegah itu. Cuman ya seperti ini mungkin hasilnya kami belum bisa memuaskan. Mohon maaf gitu ya. Dan kami juga selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu Bajnas, MUI, baik lembaga-lembaga lain termasuk lembaga yang Ustadz Muhammad Barmin ini karena udah beberapa kali datang ke sini dan alhamdulillah beliau juga support ke kita gitu kan. Dan alhamdulillah bisa dipertemukan saat ini dan waktu Idul Kurban ya Ustadz ya, masa rombongan ke sini juga datang ya mudah-mudahan ke depan semakin banyak saudara-saudara kita yang support ke Ciranjang khususnya tidak hanya sekedar memberikan bantuan yang sifatnya konsumtif, tapi yuk kita bareng-bareng bentengi akidah mereka gitu. Ya, kalau sifatnya konsumtif misalkan ya kami juga butuh, cuman yang lebih butuh lagi adalah ya itu pembinaan akidahnya ya, mu'alafnya. Dan mudah-mudahan nanti bisa bareng-bareng dengan rekan-rekan lain mungkin ambil bagian-bagian mungkin saya di bagian pembinaan akidahnya nih atau kita dari segi pembinaan ekonomi kan bisa saja gitu. Jadi semakin kuat di sini. Ya, jadi saya tuh takutnya karena di sini juga ada pembinaan anak-anak nih, Ustaz. Ada pembinaan anak-anak karena saya takutnya ke depan karena anak-anak ini jadi sasaran mereka juga gitu ya, anak-anak. Saya takutnya 20 tahun ke depan Muhammad jingjing Bibel masuk gereja kan gitu, tidak menutup kemungkinan seperti itu kalau sudah dimurtadkan kan, karena memang sasaran mereka dari segala peluang pasti mereka masuki walaupun tidak secara terang-terangan tentunya ya, ayo masuk, nggak ada lah yang seperti itu mah, belum saya dengar gitu ya. Hanya saja mereka dengan menggunakan cara-cara yang halus tentunya kan gitu, karena mereka juga punya misi untuk mengkristenkan. Saya yakin mereka juga punya misi seperti itu, mungkin di Injilnya juga seperti itu mungkin, karena yang saya dengar seperti itu, karena mereka juga punya misi untuk mengkristenkan. Dan kita sebagai warga muslim tentunya ya harus waspada dengan itu. Itu mungkin Ustadz ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau menanya, Siap. Sepanjang sepengetahuan Pak Agus ini kan sebagai pengurus Islamic Center yang ada di Ciranjang ya. Di tahun 2022 ini menurut Pak Agus ada berapa jumlah orang Islam yang murtad dan ada berapa juga orang Kristen yang jadi mu'alaf? Mungkin itu aja yang saya tanya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau yang sepanjang tercatat di Islamic Center di tahun 2022 ini ada 7 orang ya. Yang pertama ada Wanda, Windy, Abram, Gilang, yang kemarin tuh yang terakhir Angel, yang terakhir ya. Bukan ya, yang masuk Islam, yang mu'alaf itu yang masuk Islam. Tapi kalau ya yang TNI yang itu ya di Cianjur itu ya itunya. Oh, yang orang Tangerang tapi nikah sama orang sini. Ada yang TNI kan masuk mu'alaf. Yang TNI masuk mu'alaf
Kalau di sini mah nggak ada kayaknya yang tapi dibimbing sahadatnya sama pembina kita memang karena menghubungi komunitas dan saat itu minta dibimbing sahadatnya di Reader. Tapi memang itu masuk ke catatan Islamic Center ya karena memang yang bimbingnya Islamic Center. Ya. Iya. Terus kalau yang murtad belum 1 bulan, mungkin lah kira-kira 2 bulan ya, kira-kira 2 bulan atau kurang. Kalau yang pengetahuan saya pertama Pasir Kuntul ada 2 suami istri. Dulu namanya saya lupa, itu sahadatnya waktu saya di Bajnas. Dia menghubungi saya mau masuk Muslim dan sahadat, tetapi kemarin berita dari para mentor bahwa sekarang sudah kembali ke agama asalnya. Dan termasuk suaminya ikut. Padahal suaminya orang Muslim, orang Jawa kan. Nah, sekarang udah ikut. Terus yang sekeluarga orang Cianjur nikah sama orang Cimahi dengan 3 orang anak, berarti 5 orang murtad dan alhamdulillah yang 3-nya sudah balik. Yang 3-nya anaknya 2 dan bapaknya kemarin terakhir juga si Peri juga. Yang Wanda Windy itu. Wanda Windy ya. Jadi jumlahnya ada berapa yang murtad itu? Yang murtad yang saya tahu ya 1, 2, 3, 4 yang saya tahu ya 4 karena yang 3 udah. Tahun 2022. Iya 2022 bahkan belum. Ini lebih banyak yang mualaf dibanding. Masih banyak yang mualaf. Tetapi kalau memang di luar sepengetahuan Ana seperti yang di depan ini juga. Walaupun bukan orang sini ya, itu orang Sukabumi. Orang Sukabumi itu 1, 2, 3, 4, 5 orang. Itu belum tadi yang masuk catatan kita ya, yang murtad tadi. Itu ada 5 orang. Nah, berarti kalau dijumlah ke semuanya, iya, berarti masih banyak yang murtad. Tetapi karena saya tidak hitung karena bukan orang sini gitu. Bukan orang sini. Tetapi di sini sekarang kan gitu. Ya di di sini kan gitu. Nah, jadi mungkin juga ada yang lain yang murtad, cuman aneh belum tahu datanya ya karena ana nggak bicara asal aja karena harus sesuai dengan data nantinya bisa nggak hoak atau gimana lah. Tapi hasil survei ana di lapangan bahwa memang pendangkalan akidah di sini sangat kerasa sekali. Jadi ada yang nikah masuk Muslim dulu, setelah 2 minggu satunya balik lagi gitu kan jadi masing-masing. Ada di sini. Seperti itu, sisipan juga begitu. Waktu nikah syahadat, setelah 2 minggu nggak balik yang satunya. Ya ada yang seperti itu, banyak lah kalau ana sebutin yang seperti itu banyak ya, banyak gitu. Cuman ya oke lah, karena kita juga kalau dalam hal ini kan kita hanya sebatas menjaga aja ya. Walaupun nanti pendiriannya tetap mau balik ke agama Kristen ya monggo silahkan. Cuman saya berusaha di sini untuk menjaga mereka. Adapun hasilnya kita ya serahkan kepada Allah kan gitu ya. Dan tentunya ini perlu dukungan nih dari semua gitu kan, dari semua bukan saja Islamic Center. Iya, Islamic Center nggak ada apa-apanya kan ya bilang juga tanpa dukungan dari semua, termasuk dari lembaga pemerintah dalam hal ini MUI mungkin kan gitu, termasuk dari rekan-rekan ustadz juga gitu. Dari segi pembinaan akidah juga pembinaan ekonominya ya. Karena ketika terus aja dibina akidahnya sementara ekonominya tidak diberdayakan juga sulit ketika mereka lapar bingung gitu kan. Hampir setiap hari ke saya, Pak nggak punya beras, demi Allah nih saya bilang setiap hari itu ada yang nggak punya beras, ada yang punya jajan kan seperti itu. Nah jadi ini jadi PR bahwa memang kita butuh peluru lah kalau diistilahkan, butuh peluru untuk dakwah itu Ustaz. Silakan mau ditanya lagi. Taib, dari teman-teman di sini ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya? Untuk lembaga-lembaga yang sudah masuk ke sini mungkin bisa diinfokan, artinya lembaga donatur lah, baik dari sisi material atau dari sisi yang lainnya. Misal nih beras, ada yang suplai atau apa itu, ada nggak info seperti itu? Baik. Kalau ke Islamic Center sendiri, di Islamic Center memang ada yang namanya Konsorsium Peduli Umat. Ya. Nah, jadi di sana ada juga dari Bogor juga sebetulnya, ada dari KPRCM gitu kan, ada dari KDDP dan lain-lain. Cuman memang karena mereka juga bukan hanya fokus di sini, tentunya ini tidak selalu
misal dulu sih pertama 2 bulan sekali gitu kan support ke sini. Nah, cuman sekarang karena memang ya mungkin keuangan dan lain-lainnya dananya juga mungkin sekarang jadi 6 bulan sekali gitu kan. Jadi tidak ada dana tetap sebetulnya, tidak ada penyumbang tetap sebetulnya. Ini setiap bulan nggak ada sebetulnya. Makanya kita kas selalu kosong karena sifatnya kami di sini hanya sebatas menjembatani Ustadz. Nah, jadi gini, misalkan Ustadz dari komunitas A gitu ya, minta data mau nyalurin zakat atau infak atau sodako misalkan untuk 100 orang misalkan. Ya udah kami fasilitasi aja, mereka yang ngasihnya. Kita hanya sebagai jembatannya aja. Ya, jadi jarang-jarang ini ada dana sekian kayaknya enggak ada seperti itu kita. Jadi kalau misalkan ada lembaga manapun, misalkan yang mau menyalurkan zakat, kita hanya kumpulkan saja. Oh ini fakir miskin, ini mualaf, oke kita klasifikasi ya, ada fakir miskin, ada mualaf. Kita kumpulkan, mereka lah yang memberikan langsung. Kita hanya wadahnya aja mungkin ya, wadah bagi itu ya menjembatani aja gitu. Jadi sebetulnya sih kita butuh seperti operasional ya. Saat ini juga kemudian cuman ya la aja lah, kita lanjutkan saja ini dakwah bagaimanapun kondisinya karena memang di sini butuh. Saya tidak tidak bisa gimana, saya berpikir kalau memang tidak ada yang membina ini bagaimana ke depannya. Walaupun di sini juga ada inisiatif zakat ya. Ini dia juga ada bina mualaf ya, ada bina mualaf juga bina warga muslim ada, walaupun tidak banyak kan ada lembaga zakat lainnya seperti rumah zakat juga masuk ke sini gitu kan ya. Hanya ya itu kita perlu bareng-bareng sifatnya temporer itu gitu kan. Belum ini ya, belum per timing gitu rutin belum ada yang rutin itu per bulan belum ada ya. Ya belum. Kalau pembinaannya memang RZ itu udah lama ya pembinaan, cuman ya seiring waktu juga kan begini. Jadi ini maaf aja. Jadi ketika kita bikin suatu pembinaan baik mualaf ataupun yang non mualaf harus ada dorongan seperti misalkan membantulah mereka. Misalkan setiap bulan ada, walaupun nggak besar, misalkan ada beras atau apalah. Nah ketika itu tidak ada, sulit dilaksanakan. Terus terang aja kami sulit gitu kan. Mulailah berkurang gitu kan, yang tadinya 100 berkurang gitu. Di sini aja kita punya binaan 219 ya. Kita punya binaan 219 loh. Ini ya kan ini ada di Babakan Curiu, ada di 3 desa pokoknya ya. Mualafnya itu nggak lebih dari 60. Mualafnya ya. Padahal catatan saya mualaf ada 200 lebih. Yang sisanya? Nah itu yang sisanya justru inilah yang perlu PR kita bersama. Saya dari 2016 berusaha mengajak mereka, yuk kita ngaji gitu kan, kita belajar agama ya, nanti insya Allah ada bantuan misalkan sembako ya. Mereka yang istiqomah mungkin itu, karena yang lainnya selalu bilang sibuk gitu kan. Mungkin dari rekan-rekan inilah bisa ada satu formula yang bisa supaya mereka bisa ikut belajar kan gitu ya. Mungkin tadi dengan pembinaan ekonomi lah, misalkan dikasih ternak domba tapi dengan syarat harus ikut pembinaan misalkan aja. Jadi sulit kami juga di sini dari 200 sekian itu nggak lebih dari 60 Ustaz. Dan itu yang masuk di IJI orangnya itu gitu kan yang di sini. Jadi ya nggak ada berkembang. Nggak tahu juga, saya juga mungkin ya karena belum menemukan konsep yang tepat kali ya. Nah, mudah-mudahan sih ke depan mereka sih ikut belajar agama, karena di sini ada yang sudah masuk muslim 15 tahun, 20 tahun kan, tetapi ketika saya coba evaluasi belum lama inilah 4 bulan mereka ternyata masih nol kan gitu. Karena saya juga ngeri, ini saya yang salah, kayaknya saya nggak berhasil gitu kan. Seharusnya 15 tahun itu udah bukan mualaf lagi kan gitu. Tapi mereka ternyata masih nol gitu, nggak tahu cara ibadah, cara wudhu gimana, cara sholat. Kan ada yang seperti itu. Saya tidak tutup-tutupi dan saya tidak akan menutup. Oh di sini sudah berhasil. Saya bilang enggak juga saya. Saya bilang seadanya saja. Yang nggak mau belajar pasti nggak bisa. Itu aja. Kalau yang belajar ya mungkin sedikit-sedikit pasti bisa ya karena belajar. Tapi yang tidak belajar, yang sudah mengaku mualaf, ya mereka tidak bisa. Itu permasalahannya. Jadi ya mungkin ini juga salah saya mungkin ya sebagai lembaga yang bina mualaf mungkin belum sampai ke sana. Apa karena minimnya
Rendah, oh ya. Iya, Kurang ya. betul. Mungkin itu juga salah satunya ya, karena kita juga punya kebatas kemampuan ya, mungkin karena pembina-pembina kita kan juga ada yang dari sini, ada yang juga dari Cianjur, kan mereka juga punya kesibukan ya. Ya walaupun kita rutin untuk mualaf itu seminggu minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Di sini. Ada yang di sini yang terdekat di ke sini, kalau yang jauh kita yang datang. Oh iya. Nah, kita ke Jatinunggal kita yang datang. Jadi di Jatinunggal ada 23 binaan, 6 orang mualaf. Jadi berarti 17 warga muslim minoritas ya di situ ya. Yang 6-nya mualaf kita datang ke sana. Pasir Kuntu juga kita yang datang ke sana. Pembinanya bukan aneh nih. Pembinanya yang datang dan kita berusaha itu. Terus kita ada program misalkan kalau ada kunjungan, setiap ada yang sakit, ada yang kita kunjungi, nanti silaturahmi itu. Mungkin yang belum berjalan maksimal itu. Ketika ada yang sakit, ya setidaknya perlu dibantu. Ya bingung, aduh, mau nengok nggak punya bawa apa gitu kan, saya bingung, aduh ya makanya. Tapi dari sekian banyak mualaf yang udah bergabung lewat Instagram lewat sini ya, ada nggak dia grup WhatsApp gitu dari Bapak sendiri? Ada. Nah, Ada. Kita ada grup binaan ya. Jadi setiap kali, karena kalau tidak ada grup, mungkin kalau ada acara atau ada kegiatan apa kan kita enak tinggal di grup aja. Kalau ada kegiatan kajian bulanan, tinggal di share aja di grup, nanti jam sekian, tanggal sekian mereka datang. Atau yang tidak punya kita datangi atau diinformasikan melalui para mentor. Kita ada mentor 10. Jadi mentor itu adalah ketua kelompok binaan lah gitu ya. Jatinunggal ada kan, Babakan Curug, Pasir Kuntu, Rawaselang, Mekar Saluyu. Terus ada binaan tahsin tafsir juga gitu kan, binaan anak-anak. Kita ada ketua-ketuanya. Jadi mereka-mereka lah yang selalu memberikan informasi atau keluhan atau apa dari binaannya. Jadi ditampung sama kita, kalau kita mampu kita bantu. Kalau kita tidak mampu ya gimana ya, kita berdoa aja mudah-mudahan bisa bantu. Gitu, Ustaz. Yang lainnya silakan. Betul, ada yang tanya? yang mau nanya? Atau masukan-masukan dari teman-teman? Ada yang punya ide cemerlang gitu yang bagus. Itu saya butuh masukan itu. Ya, antum mau nanam kopi di sini, betul. Mungkin dari segi pemberdayaan ekonomi lah. Mau dibina di sini nanam kopi. Kopi nggak ada di sini, Pak? Nggak ada Oh, kayaknya. belum ada nih. Nah, ini pengusaha kopi ya, Ustaz? Pecinta kopi. Pecinta kopi. Tapi saya tertarik tadi itu dengan mesin jahit itu. Ah. Bisa diberdayakan itu. Nah, ini beliau ini bisa konveksi. Wah, Allah. Bisa diberdayakan. Itu saya tuh butuh saya lagi cari mesin jahit mungkin 2 atau 3 lagi. Nanti kita ada apa namanya? Kalau yang melatihnya nanti kita ada ya. Kita ada. Ada kita yang biasanya yang orangnya udah biasa dikonveksi gitu. iya, ada. Nah, nanti mungkin untuk 1 bulan melatih mereka, kita juga tidak bisa, artinya tidak bisa nol ya, artinya teh yang mungkin dikasih lah 50.000 atau yang melatihnya atau apa kan gitu, nah, enak juga ya dari pagi sampai sore, masa iya kan gitu. Yang dibutuhkan apa Pak Agus untuk konveksi? Mesinnya ada berapa? Mesinnya mesinnya? Ini baru ada 1, Ustaz. Oh, baru 1. Baru ada 1 mesin, ini pemberian Berarti dari mungkin dari masuk rekan Ustaz kayaknya. Iya, tahu. Ya, Apa kan namanya? ada Iya. itu ya. Apa namanya? Kira-kira butuh berapa mesin ini? Nah, kita itu minimal kita punya 5 lah. Minimal 5 mesin. ya. Kalau 5 berarti kurang 4 lagi tambah mesin obras. Mesin obras 1. Gitu. Jadi kita bisa misalkan 2 hari ini kelompok A, 2 hari kemudian kelompok B kan gitu. Belajarnya kan gitu. Insya Allah lah kalau itu berjalan mah kayaknya ya lumayan bisa mendapatkan pundi-pundi buat mereka, walaupun tidak besar, tetapi kan di sini sistemnya Ustaz begini. Pemberdayaan ekonomi kenapa selalu gagal? Karena di sini itu masyarakat atau mualaf pada khususnya itu sistemnya maunya upah walaupun sedikit. Jadi mereka datang Ada upah. nah seperti sabun aja kemarin, kalau kata saya begini, ini kalau dapat 100 ini ada fee 2.000 kan, berarti ada 200.000. Nah dikerjakan sama 4 orang gitu, nggak apa-apa, dia mau. Ya berarti kebagian 50.000 diambil ya makan ya mungkin 30.000 atau berapa. Tapi mereka mau. Tapi kalau sistemnya pemberdayaan ekonomi kan, pemberdayaan ekonomi nggak begitu seharusnya. Mereka yang kerjakan, mereka yang pasarin gitu kan. Hasilnya nanti mungkin lebih besar. Tapi kita sudah coba itu nggak bisa. Ya mungkin lambat laun insya Allah bisa. Tapi yang saat ini bisa ada sistemnya upah. Gitu. Walaupun tidak besar. Gitu.
misalkan ya kebagian lah sehari daripada ngelamun 30.000 gitu kan. Nah gitulah, misalkan ngejahit gitu kan. Itu Ustaz. Taib. Ada yang mau ditanyakan atau yang kasih masukan? Silakan kalau mau tanyakan lagi. Mungkin saya juga ada agak blank nih kalau ditanyakan kan jadi Iya. gitu kan. Berarti intinya tadi saja, intinya itu fakta itu memang proses kriminalisasi itu ada. Ada. Saya tegaskan ada. Karena tadi penjelasannya memang beda dengan daerah lain tuh nggak ada mudah seperti itu yang keluar masuk ke sana. Wah. Kalau di sini tuh kenceng beneran, ada frekuensi tinggi gitu loh. Ya, bahkan ini ada cerita 2 bulan ke belakang, 2 bulan ke belakang. Dan salah satu boleh direkam juga nggak apa-apa karena saya bukan hoak kalau saya ngomong, saya bertanggungjawabkan loh. Ada salah seorang mualaf yang datang ke sini membawa salah seorang donatur mau beli tanah kan. Tanahnya memang saat ini dipercayakan ke aneh. Tanahnya itu 40 tumbak berarti 500 sekian meter ya. Dia datang, bagus katanya itu mau dijual, ya kata saya mau dijual. Iya saya mau beli, ada bos saya dari Jakarta kan gitu. Nanti langsung aja call kan gitu. Ya tidak lama kemudian ada telepon ke saya melalui WA bahwa dia mau beli tanah itu. Kata saya buat apa? Oh saya buat, antum kan ngelola mualaf. Iya saya juga buat mualaf, buat perumahan dan lain-lain gitu, buat rumah mualaf. Nah karena WA terus dia akhirnya keceletot. Dia mau mungkin WA-nya ke temennya atau ke bosnya, tetapi dikirim ke aneh. Saat ini dia malah bilangnya pakai ustadz lagi sama saya. Padahal saya bukan ustadz. Ustadz Agus kalah sama anak Yesus. Saya screenshot langsung. Dia bersadar, dihapus lagi. Saya telepon nggak diangkat. Saya WA aja. Maksud antum ini apa? Maksud anda saya kalah sama anak Yesus. Dia nggak balas lagi. Berarti kan dia masuk ke kita. Jadi target lah. Target kan gitu. Satu itu. Dibidik terus lah. Iya, kan gitu. Jadi ya itu dia keceletot mungkin maksudnya ke yang lain. Saya juga suka begitu kan kalau ya. Wah sekarang Ustadz Agus sudah kalah sama anak-anak Yesus. Nah terus iya donatur kita tuh orang terkaya di Jakarta. Dia bilang ada donatur orang Kristen yang terkaya lah di Jakarta, katanya suka mendonatari jadi donatur para mualaf kan gitu. Ya saya kurang paham juga dah karena saya belum ada bukti dah kalau orang Kristen yang mendonatori orang mualaf kan gitu ya. Selama ini saya belum pernah kok rasanya gitu kan. Belum ada yang masuk. Itu mungkin salah satunya juga kita fakta itu ya. Dan ini belum 2 bulan loh. Kejadian itu ya. Kejadiannya 2 bulan itu. Bahkan sekarang yang nganternya nggak pernah ngaji lagi. Mungkin malu atau gimana. Padahal mualaf loh yang nganternya. Tadi salah kirim tadi itu. Bukan orang sini. Hah? Bukan orang sini. Orang sini? Yang nganter itu. Yang nganter orang Nggak sini. pernah ketemu lagi Pak. Kalau ngaji kan enggak ya. Kalau biasanya kan ngajinya di sini, nggak ketemu lagi. Cuman kalau di jalan saya suka Terus ketemu. gimana? Ketemu jalan? Nggak nanya dia. Nggak nanya gitu. Dan memang ya yang namanya juga dakwah mungkin banyak tantangan ya Ustadz ya. Kita juga dari internal, eksternal juga ada. Jadi beberapa kali para ulama khususnya yang di sini membina mualaf selalu di akhir itu dikriminalisasi. Oh, ada perselisihan. Ada. Apakah sama orang Kristen? Bukan. Justru sama orang kita lagi, sama para mualaf. Mungkin itu yang disisipkan, yang disusupkan. Contoh, ini bukan hoak ini. Misalkan ada kiai sepuh lah di sini yang sudah dianggap ini tokoh loh, tokoh Cianjur malah. Kan Pak Haji Arifin itulah ditokohkan sama si bina mualaf dan mereka yang pegang gitu ya, bina mualaf. Nah, di akhir dia pasti ditarik kelemahannya, dicari sisi salahnya. Nah, nanti di akhir ini begini, ini begini. Ganti lagi begitu. Ganti lagi tetap semua ustadz di sini pasti orangnya itu juga sih sebetulnya. Provokatornya itu. Nah terakhir Ana juga kena sama, Ana juga kena. Nah cuman bedanya begini ketika Ana berkumpul seperti ini dengan para kiai, para ustadz, saya bilang kan selama ini ketika kiai ustadz mewadahi bina mualaf di sini selalu di akhir dikriminalisasi kan, dijatuhkan kan. Karena begini, jangan kiai deh yang pegang, udah aja saya.
Ketika saya yang pegang, kalaupun dia kalau ajengan nggak etis juga kalau misalkan gelut cingkai kan nggak pantas ya. Kalau saya nggak masalah kata saya, karena saya basicnya di jalanan dulu. Saya dulu di terminal saya kan. Ya ini sepakat dan tapi kena juga saya sama, tapi ya saya lawan ya. Yang jadi anehnya itu ketika selesai pembinaan dibina itu orang dibina karena anak udah resign ya dari Bajnas, saya serahkan ke Bajnas Cianjur 10 bulan pembinaan, begitu di akhir murtad. Kan harusnya kalau sudah dibina kuat dong ya, udah dibina akidahnya harusnya kuat kan logikanya, tetapi ketika sudah pembinaan selesai malah dia murtadnya juga nggak tanggung, dia datang ke kantor Bajnas, dia bawa rekannya. Dia bilangnya begini, saya saat ini keluar dari Islam, dibuka jaket tinggal baju lekmong, dibuka rok tinggal sana. Oh, Perempuan. Alasannya disebutin nggak dia? Ya kecewa aja katanya sama orang Islam, mungkin sakit hati. Dan saya juga kan tapi kan bukan alasan saat walaupun apapun yang ini kan, kalau memang akidahnya sudah kuat bukan alasan itu kan. Ya mungkin nggak diperhatikan dan lain, mungkin alasannya seperti itu ya, tapi kan bukan alasan. Itu mungkin salah satu yang curigai juga ada beberapa yang lain, karena ya begitulah, karena kita juga harus waspada lah istilahnya ya. Tapi mudah-mudahan lah ke depan tidak ada lagi yang seperti itu, dan mudah-mudahan teman-teman semua ini bisa bantu. Taib, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, para mufassirin, para ulama mengartikan ayat ini, inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan agama ini dan kami yang akan menjaga agama ini. Agama ini Allah langsung yang akan menjaga, karena Allah yang menurunkan agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan memberikan penjagaan. Taib, ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Agama ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain Islam, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia di yaumil qiyamah termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, inna asyaddul nasil bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya orang yang paling ujiannya paling berat itu adalah para anbiya. Kemudian yang semisalnya, Siapa yang semisalnya dari para anbiya? Yaitu orang-orang yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang mereka dia berdakwah, ada yang berdakwah dengan dari sisi ilmunya, ada yang dia berdakwah dari sisi hartanya, ada yang dia berdakwah dengan pikiran dan tenaganya, maka orang-orang semacam ini dia akan menjumpai bahwasanya tidak akan mudah orang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang berdakwah di jalan Allah ini enggak ada yang mudah, enggak ada yang gampang, tidak ada yang instan. Yang instan hanya cuman mie instan, ya. Orang mau belajar bahasa Arab juga nggak ada yang instan. Nah, semua tidak ada yang instan, semuanya berproses. Taib, ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Jadi mungkin melalui rekaman ini bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada yang lain, ya, kepada kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, ya. Bahwasanya di daerah di Indonesia, di Jawa Barat, kemudian di Cianjur, kemudian di kampung atau kecamatan Ciranjang, ya, di sini ada saudara-saudara kita yang sedang berjuang, yang sedang tertatih-tatih, sedang berdarah-darah, sedang merintih, sedang menangis, ya. Tapi kaum muslimin di perkotaan sedang asyik makan kongko-kongko, ngopi, kopinya macam-macam lagi, kopinya ada yang jutaan, ya. Naam, tapi tidak pernah menengok kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung-kampung yang terpencil ini, ya. Mereka ini kadang ada yang telepon atau WA ke Pak Agus belum makan. Kadang ada yang ke kita, Pak belum makan. Ini makan terus kalau kita punya duit sekarung itu, ya kita sebar sekarung itu.
Ya. Naam, a'immatus salaf yaitu Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, ya. Jadi salaf itu mereka ketika mereka untuk perkara kebaikan mereka berlomba-lomba karena ada hadisnya dalam Sahih Muslim, badirul bil a'mal fitanan ka qita'il mudlim, ya. Cepat berlomba-lombalah kalian dalam melakukan amalan kebaikan, kata Rasulullah SAW, ya. Karena fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Ada orang yang terfitnah dengan dunia, sibuk asyik dia bekerja dengan dunia, terus dunia dan dunia dicari terus dunia ini, ya. Dunia ini kalau kita kejar tidak akan pernah ada habisnya, ya. Kalau dunia ini tidak dibarengi dengan akhirat, ya sia-sia. Silakan Anda bekerja, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diharamkan, ya. Tapi ketahuilah ketika Anda kaya, Anda meninggal dunia, harta Anda akan dimakan oleh ahli waris Anda. Kalau ahli waris Anda dari dzurriyyatan salihah, dari anak-anak yang saleh dan salehah, ya insyaallah rezekinya berkah. Tapi kalau anak cucunya itu adalah anak cucu yang suka bereforia, ya, tim hore, maka hartanya pun akan ludes, ya. Kata pepatah Arab, lalu wala ali wala Yusuf wala gomisu, nggak ke sana nggak kemari, nggak dapat Yusuf nggak dapat gamisnya, ya. Percuma siang malam kita bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kemudian ada saudara-saudara kita bahwasanya antara muslim dengan yang lainnya itu kalbunyan. Kita lihat sekarang di Cianjur ini gempa bumi menghancurkan tatanan, memporak-porandakan bangunan. Yang kita lihat bangunan sekarang, ya. Bangunannya hancur. Muslim itu kalbunyan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Ketika dia fondasinya nggak kuat, kemudian dia akan merembet ke tembok kemudian ke genteng dan sebagainya rubuh, ya. Demikianlah seorang muslim ketika dia tidak bisa saling mensupport antara satu dengan yang lainnya, maka yang lainnya akan rubuh, ya, runtuh. Nah, jadi perkara dunia ini ketika dikejar tidak akan pernah ada habisnya. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya anak Adam ini mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya kami ini diberikan satu lembah emas, maka ini akan lebih baik lagi. Saya akan rajin beribadah, saya akan rajin menabung, saya akan, ya. Lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 lembah emas, berupa harta 2 lembah emas, ya. Maka ketika diberikan 2 lembah emas, anak Adam ini masih akan merintih dan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau kami diberikan 3 lembah emas, ini akan lebih baik lagi, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yamla'u fihi ibnu Adam illa turab. Tidak ada yang menyumpal mulutnya anak Adam ini kecuali tanah. Tanah apa? Tanah kuburan, ya. Kalau sudah disumpel dengan tanah kuburan, udah diam, udah jadi bangke, udah pada diam, ya. Nah, maka dunia ini demikian, tidak ada habisnya. Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia rezeki berupa harta, dimudahkan rezekinya, gampang mencari rezeki. Sehari dia jualan bisa omsetnya 1 juta, bisa 2 juta, bisa 100 juta, bisa berapa. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi jangan lupa bahwasanya di belahan bumi yang lainnya, yang kita di kamar sedang enak-enakan tidur dengan berselimut, dengan ruangan yang dingin, di kampung-kampung yang lainnya mereka sedang kehujanan, sedang kedinginan, sedang merintih, menahan perut dan lain sebagainya. Yang mana kata Rasulullah SAW, orang yang miskin ini lebih menjurus kepada kekufuran. Ya, orang yang perutnya lapar ini banyak yang kafir, ya. Karena ketika mereka dirayu untuk diberikan mie instan atau diberikan berupa harta, mereka akan keluar. Kenapa? Karena perutnya lapar, ya. Orang yang lapar itu lebih gampang untuk keluar dari agama Islam. Nah, melalui kesempatan ini kami mengajak kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Saya mengajak kepada kaum muslimin seluruh dunia, ya. Karena saya sudah teriak-teriak berapa kali bersama teman-teman di luar negeri dan di dalam negeri, semuanya juga acuh tak acuh, nggak ada yang gubris, ya. Nah, jadi inilah realita yang kita lihat di lapangan. Makanya saya berapa kali bawa teman-teman dari beberapa organisasi, bukan satu yayasan yang saya bawa, sudah banyak yayasan. Kesini cuma lihat-lihat, oh ya bagus, ya, ntar kita bantu sekali hilang, nggak balik lagi. Bantu sekali hilang, sudah nggak ada balik lagi, ya. Sedangkan di kampung ini, ya, butuh, ya, kayak Pak Agus ini dia ditanya sama binaannya, Pak belum makan, nggak ada beras Pak. Sedangkan di Islamic Center ini nggak ada beras, ya, nggak ada beras, yang ada mesin sama itu loh, apa buat ngaji itu.
Kalau di yayasan-yayasan lain itu biasanya stok beras itu melimpah dan itu mereka biasakan itu mereka punya donatur tetap. Jadi binaan-binaan mereka itu diberikan beras tiap bulan itu ada. Ya, kalau di sini nggak ada beras, nggak ada beras, adanya cuman air keran itu aja. Nah, jadi saya mohon kepada para aghnia, para muhsinin, ya, yang mereka diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tolonglah ya bantu saudara-saudara kita baik di sini ataupun di mana saja ya. Bahwasanya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini saling tolong menolong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam perkara ketakwaan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian tolong menolong dalam perkara kejahatan dan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu menolong orang yang terdekat dengan kita. Al-aqrabuna aulal bil ma'ruf. Orang yang terdekat dengan kita itu mereka lebih utama untuk mendapatkan kebaikan kita. Orang yang terdekat dengan kita bisa dari sisi nasab, itu orang terdekat dengan kita, ada paman, ada bibi, ada ponakan, ada siapa saja, menantu dan sebagainya, itu orang terdekat. Kemudian dari sisi geografis, tetangga, depan, kiri, kanan, belakang itu adalah orang terdekat dengan kita. Atau mungkin teman-teman kita atau siapa yang kita kenal baik dengan kita, itu adalah mereka orang yang terdekat dengan kita. Maka mereka berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Maka sekali lagi mudah-mudahan dari podcast ini yang singkat ini bisa terdengar kepada para aghnia dan para muhsinin. Dimanapun antum berada, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan kepada antum dari sisi waktu, usia, kemudian dari sisi rezeki dan keluarga. Karena semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat lewat di kampung ini, kemudian kita tahu bahwasanya di daerah ini butuh untuk kita bantu, kita diam, maka kita berdosa. Nah, jadi kita harus saling support, saling bantu. Bagaimana caranya supaya kaum muslimin dimanapun mereka berada, mereka tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, di atas tauhid, di atas sunnah. Ya, mereka bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita support, harus kita bina. Ya, nah, karena antara muslim yang satu dengan yang lainnya ini saudara, ya, mau di belahan bumi timur, barat, utara, selatan, ini semuanya saudara. Maka kita harus saling support. Ada mungkin di antara kita cuman punya potensi dari sisi ilmu, ekonomi, anak bisa berdayakan. Mungkin masyarakat sini bisa saya bantu dari sisi ekonominya. Oh, silahkan. Ya, Anda punya konsep apa? Silahkan. Anda bisa bantu warga di sini ataupun kaum muslimin di mana dengan konsep keilmuan Anda, silahkan bantu dengan ilmu Anda. Oh, ana cuman bisa bantu dari sisi harta ana walaupun tidak banyak, cuman sedikit. Oh, silahkan. Ya, ana cuman bisa bantu 5 kilo beras, nggak ada masalah. Ya, al-muhim terus terang bahwasanya tempat ini butuh uluran tangan dari seluruh kaum muslimin. Bahwasanya di sini butuh pendidikan anak-anak, di sini butuh masjid yang betul-betul masjid di mana menjadi pusat dakwah, ya, pusat pendidikan Islam, ya. Nah, menjadi masjid yang betul-betul di situ masjidnya ini hidup, masjid yang makmur, yang di dalamnya ada kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan dan sebagainya. Tempat ini butuh, ya, tempat ini butuh. Sedangkan kita teriak-teriak di media sosial, sekali broadcast dapat ratusan juta, ya, ratusan juta kemudian dikeluarkan kepada hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu signifikan, tidak tepat sasaran. Ya, seakan-akan cuma menghabiskan anggaran saja. Yang penting anggaran habis, selesai, pulang. Ya. Bahwasanya para penggiat sosial, ya, terima kasih, jazakumullah khair, ya, atas juhud antum semua, bagus. Tapi ketahuilah bahwasanya ketika kita tidak tepat sasaran memberikan bantuan, ya ini something wrong juga, ya. Bahwasanya sudah banyak yang sudah ngasih banyak sembako, masih banyak yang ngasih sembako lagi. Cobalah pakai alternatif yang lain, mungkin dibangunkan bedeng, dibangunkan kandang kambing, mungkin seperti itu yang bisa lebih bermanfaat. Jangan datang semua bawa sembako semuanya, ya. Nah, ala kulli hal, ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, saya harap semuanya bisa bersinergi
Anda dari latar belakang apapun, dari organisasi apapun, silakan Anda datang ke tempat ini, ya. Islamic Center Ciranjang, komunitas peduli mualaf, ya. Komunitas peduli mualaf. Ya memang yang peduli cuma di sini, ya. Kita yang di luar daerah ini nggak ada yang peduli. Yang peduli ya orang kampung sini. Sedangkan orang kampung sini memiliki keterbatasan, ya. Keterbatasan yang banyak, keterbatasan yang mereka nggak mampu untuk mereka jalani sendiri, ya. Mereka betul-betul peduli dengan mualaf, mereka bina di sini, ya. Pak Agus ini selalu berikan laporan ke saya, ada pengajian, ada pembinaan akidah, ada apa, beliau selalu laporan. Nah, jadi sekali lagi kami harapkan antum semua dari yayasan apapun, dari komunitas apapun, selama Anda muslim, selama antum muslim, Anda nggak pernah mengajak orang untuk ayo lewat yayasan kami, enggak. Silakan Anda datang sendiri, perhatikan sendiri, lihat sendiri, rasakan sendiri apa yang mereka rasakan, ya. Biar bukan katanya oh ini beredar di media sosial, di broadcast, di WA bahwasannya telah terjadi demikian bahwasannya. Silahkan Anda datang ke tempat ini, ngelihat sendiri apa yang mereka rasakan, kepedihan apa yang mereka rasakan, semoga bisa menyentuh dan menggerakkan hati Anda untuk bisa saling membantu, ya. Itu sesungguhnya yang paling kita butuhkan, support, ya, support apapun, ya. Mungkin dari personal, dari individu, karena biasanya kalau kumpul-kumpul ini, ayo kita yayasan kumpul-kumpul terlalu banyak ininya apa. Jadi kata pepatah Arab, ya, man syawar gatal, barang siapa yang terlalu banyak berdiskusi dia akan terbunuh. Kalau orang sudah di medan perang, di depan sudah ada musuh, jangan pakai rundingan lagi. Apalagi yang harus kita putuskan? Enggak terlambat, musuh sudah di depan kita. Ya, jangan terlalu banyak rundingan. Biasanya kalau sudah kumpul-kumpul ngopi, apa yang harus kita lakukan? Oh, kita harus begini. Akhirnya terjun di lapangan nggak tepat sasaran. Ya, karena kepalanya ada 10 ide yang keluar. Ya. Jadi silakan siapa yang punya kemampuan, alhamdulillah anak punya usaha, anak awalin dari diri anak sendiri, ya. Fattaqun nar walau bisyaqqit tamra, kata Rasulullah SAW. Takutlah kalian terhadap siksa api neraka walaupun dengan sebutir kurma, ya. Dan di yaumil qiyamah tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti salah satu yang akan mendapatkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari apa yang mereka kerjakan, di antaranya adalah orang yang senang bersedekah ketika di dunia. Ya, sedekah ini akan memberikan naungan dia di hari kiamat. Ya, nah, jadi jangan bakhil, jangan kikir, jangan kemudian berkalkulasi kalau saya mengeluarkan harta ke tempat ini 1 juta, maka berkurang dong rekening saya. Atau ketika saya menyumbang 1 juta, saya berharap dikembalikan sama Allah 70 kali lipat. Saya maunya 70 juta. Ya, kita tidak sedang gambler, main judi, tapi yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan sedekah, kita mengeluarkan harta jalan Allah, yakinlah bahwasanya Allah akan mengganti harta kita dengan yang lebih baik. Ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak bermusyawarah, ya. Terlalu banyak musyawarah juga nggak baik juga. Ya. Maka siapa yang punya potensi dari pribadi masing-masing, silakan Anda datang, mau semuanya ngambil kontaknya Pak Agus, bila perlu nanti tulis di podcast ini kontaknya Pak Agus, ya, dari Peduli Muslim Mualaf Center di Ciranjang ini, biar langsung hubungin Pak Agus, nggak usah hubungin kita atau teman-teman yang ada di sini, ya. Biar bukan katanya kita tidak menyebarkan hoax, ya, biar langsung kepada sahibus sya'an yang memiliki pengetahuan khalfiyah di tempat ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, demikian, ya, apa yang dapat kami sampaikan, kami laporkan dari komunitas mualaf, peduli mualaf di Ciranjang, ya. Sesungguhnya mereka saudara kita, mereka butuh bantuan kita, mereka butuh perhatian kita. Potensi apa yang bisa kita sinergikan untuk tempat ini untuk membantu kaum muslimin, falyatafaddal, ya. Taib ila huna wallahu taala bisawab, naktafi ila hadzal qadar, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri. Kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita teh yang kemarin itu waktu kurban